Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Basir SPD dari SDIT Al-Basiro akan berbagi praktik baik dengan judul Memaksimalkan Pemantauan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat melalui aplikasi Ewako. Selamat menyaksikan. SDIT Al-Basiro merupakan salah satu sekolah dasar Islam terpadu yang terletak di Jalan Kenondong 3, Kecamatan Barak, Kota Palopo. Sekolah ini berdiri dengan komitmen kuat untuk mencetak generasi muslim yang berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing yang diretas dari visinya yaitu religius dan unggul. Dari segi sarana dan prasarana, SDIT Al-Basiro masih tergolong sekolah yang memiliki fasilitas rendah, namun keberadaan jaringan internet masih cukup stabil. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung penerapan teknologi digital dalam kegiatan pembelajaran dan administrasi sekolah. Guru-guru di SDIT Al-Basiro dikenal memiliki dedikasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Selain menjalankan tugas utama sebagai pendidik di sekolah, sebagian besar guru juga aktif membina masyarakat, khususnya kalangan muslimah dalam bidang pengajaran Al-Quran dan kegiatan keagamaan. Aktivitas sosial keagamaan tersebut tentu memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitar, namun di sisi lain juga berdampak pada tingginya tingkat kesibukan guru. Karena itu, dibutuhkan sebuah sistem kerja yang efisien dan inovatif agar kegiatan pembelajaran serta pemantauan perkembangan karakter siswa dapat tetap berjalan optimal. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong implementasi program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di Satuan Pendidikan Dasar. Program ini berfokus pada pembentukan karakter dan kemandirian anak melalui 7 kebiasaan positif, yaitu bangun pagi, gemar beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan makanan bergizi, bermasyarakat, dan tidur cepat. Di SDIT Al-Basiro, kebijakan ini telah diterapkan dengan menggunakan buku kontrol atau buku pemantauan yang diisi oleh siswa, guru, dan orang tua. Buku ini menjadi alat komunikasi yang penting antara sekolah dan rumah untuk memastikan bahwa kebiasaan baik terus dibangun setiap hari. Namun dalam pelaksanaannya muncul sejumlah kendala. Banyak siswa yang kehilangan buku kontrol mereka, sementara sebagian lainnya lupa membawanya ke sekolah. Kondisi ini menyebabkan proses pemantauan menjadi tidak konsisten dan sering menimbulkan kesulitan dalam penilaian perkembangan kebiasaan anak secara berkelanjutan. Guru juga mengalami kesulitan dalam merekap data, mengingat jumlah siswa yang cukup banyak dan waktu yang terbatas untuk administrasi manual. Melihat tantangan tersebut, penulis terinspirasi untuk melakukan aksi dengan menghadirkan sebuah solusi digital yang inovatif dan praktis, yaitu aplikasi Ewako yang berbasis web. Ewako adalah kepanjangan dari Educational Watch Control. Aplikasi ini dirancang untuk menggantikan fungsi buku kontrol dalam bentuk digital yang lebih mudah diakses dan dikelola datanya oleh guru. Ewako memudahkan guru merekap 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Adapun siswa dan orang tua dimudahkan dalam mengisi aplikasi tersebut karena dapat diisi melalui ponsel. Ewako juga dirancang agar sesuai dengan prinsip 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana setiap indikator kebiasaan memiliki kolom pemantauan harian yang dapat diisi dengan mudah. Selain efisien, sistem ini juga mendukung pelaksanaan program digitalisasi sekolah yang sejalan dengan arah kebijakan pendidikan nasional berbasis teknologi informasi. Aplikasi ini mulai dikembangkan pada tahun 2024 lalu dan digunakan oleh penulis untuk mengontrol kebiasaan siswa di rumah. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu orang tua yang kurang respon dalam mengisi link, sedangkan guru juga tidak memiliki alat yang bisa menggerakkan mereka. Akhirnya aplikasi ini tidak begitu digunakan di sekolah meskipun sudah disosialisasikan, bahkan penulis melakukan BIMTEK untuk memahamkan kepada rekan-rekan guru dalam cara pembuatannya. Adapun langkah-langkah pembuatannya, yang pertama yaitu buka platform Canva pada mesin pencari, disarankan menggunakan akun ID belajar agar fitur-fitur premium bisa digunakan secara gratis. Setelah masuk di platform Canva, pilih background sesuai keinginan, misalnya presentasi, poster, atau langsung di web Canva. Kalau yang saya menggunakan poster berbentuk portrait, ya. Kemudian masukkan ikon yang mewakili 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, misalnya bangun tidur yang dilambangkan dengan burung dan mentari bersinar. Demikian juga dengan halaman seterusnya, jangan lupa untuk memberikan keterangan pada setiap halaman sehingga siswa dapat memahami tentang setiap kebiasaan yang ada. Untuk menautkan
icon pada halaman selanjutnya. Caranya adalah klik kanan pada gambar, kemudian pilih link, kemudian klik halaman yang akan dituju, ya kemudian dan. Selanjutnya untuk memberikan link, mengisi link, ya maka kita menggunakan akun yang lain. Ya. Saya sarankan untuk menggunakan akun selain akun ID sehingga mudah diakses oleh orang tua siswa. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Form, kemudian buatkan isiannya, kemudian salin link dari Google Form dan sematkan, langsung copy paste saja di web Canva yang tadi sudah kita buat. Setelah itu sudah bisa di-share, ya jangan lupa untuk men-share lewat website, ya dan setelah jadi kita copy link dari website yang sudah selesai dibuat dan kita bisa share ke grup orang tua. Nah, untuk akun Ewako Guru, ya ini sama prosesnya kayak seperti yang tadi di Ewako Siswa, hanya saja link yang saya sematkan beda, yaitu spreadsheet. Ya, kenapa? Karena di sini lebih mudah untuk merekap data siswa yang masuk. Ya, jangan lupa untuk membuka akses sehingga mudah dilihat, ya, atau ketika ada teman yang lain yang ingin membantu itu juga bisa. Ya, kemudian sama share-nya itu adalah lewat website, kemudian setelah itu linknya di-copy dan dikirim ke grup orang tua. Penerapan aplikasi Ewako atau Educational Watch Control di SD Ital Basiro merupakan langkah strategis dalam menghadirkan inovasi pendidikan yang berorientasi pada efisiensi, ketepatan, dan kolaborasi antara sekolah, guru, siswa, serta orang tua. Refleksi dari proses penerapannya menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang penggunaan teknologi semata, tetapi juga tentang perubahan budaya kerja dan pola komunikasi dalam ekosistem pendidikan. Aplikasi ini hadir sebagai wujud nyata dari adaptasi sekolah terhadap tantangan zaman yang menuntut kecepatan, akurasi, dan keterbukaan informasi. Demikianlah berbagi praktik baik dari saya. Semoga dapat menginspirasi teman-teman guru dimanapun berada untuk bisa menghasilkan karya yang lebih baik untuk pendidikan di masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.